Terus ada yang namanya tuh kayak kulit yang terkelupas gitu. Ih, lu kayak ular deh gitu. Ternyata buah sabar itu emang manis, dan ketika lo mau nunggu sabar itu, ya Tuhan pasti bakal ngabulin apa yang lo mau. Halo, gue Maul, nama panjangnya Maulana Imanjaya, dan umur 22 tahun. Sekarang kesibukannya sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Tangerang Selatan. Oke, absolutely pasti ada, karena dengan bentuk fisik yang seperti ini mungkin perbedaan itu mungkin menjadi salah satu hal yang melekat di diri gue gitu. Perbedaan yang terlahir sebagai albino dan selalu mendapatkan banyak sekali cacian ataupun cyberbullying gitu, dan banyak sekali teman-teman yang menganggap bahwa gue itu berbeda gitu, dan bahkan gue sempat merasa kalau hidup gue ini untuk apa gitu, dan gue ngerasa ada di titik terendah yang gue pernah, gue bukan seharusnya gue untuk hidup gitu, jadi gue hidup ini untuk apa gitu. Dan hal-hal yang ngebuat gue tuh ngerasa dikucilkan, dan gue bahkan mungkin sampai sekarang punya circle pertemanan yang gak terlalu luas gitu. Pertama mungkin karena saya juga ngerasa berbeda gitu dari teman-teman pada umumnya. Ada kadang menarik diri dari pergaulan, dari circle pertemanan, karena gue ngerasa gue bergaul sama teman-teman gue, mereka nggak bisa menerima gue sepenuhnya gitu. Dan ada juga yang memang faktor itu datang dari teman-teman gue sendiri. Mereka ngelihat gue tuh nggak yang sepenuhnya, oke, gue pengen main sama lo, gue pengen bercerita banyak hal tentang apapun ke lo gitu, karena lo berbeda gitu. Dan kayaknya kalau gue bermain sama lo, gue main sama lo itu hal-hal yang ngebuat mereka malu gitu loh, Kak. Tapi lebih kepada banyak yang berasal dari dalam diri gue sendiri sih, karena gue ngerasa keterbatasan gue gak bakal bisa ngelakuin banyak hal yang kayak teman-teman gue lakuin gitu. Gue ngerasa orang-orang ngelihat gue itu, lo nggak bakal bisa ngelakuin hal yang kami lakuin, dan dari situ gue ngerasa ke distract, gue ngerasa ternyata emang orang-orang seperti gue itu nggak seharusnya mendapatkan lingkup sosial yang begitu luas. Berbicara soal albino ya, mungkin salah satu menjadi faktor keterbatasan ataupun kelemahan dari gue sendiri gitu. Albino itu identiknya dengan mungkin kulit putih susu, pucat, dan juga yang mungkin keterbatasan yang mungkin gue rasain yang paling berpengaruh di diri gue itu di bagian indera penglihatan gue gitu. Karena kalau orang-orang seperti gue, albino itu mungkin secara penglihatan agak sedikit berbeda dengan teman-teman pada umumnya gitu. Kalau misalnya teman-teman pada umumnya mungkin punya mata yang mungkin indah dan lain sebagainya, bisa ber-eye contact dengan orang secara lebih menjangkau objek yang lebih luas, yang lebih jauh gitu. Sedangkan gue mungkin cuman bisa eye contact dengan orang mungkin beberapa meter ke depan arah penglihatan gue gitu. Dan mungkin itu salah satu hal yang ngebuat gue merasa kalau gue itu ya emang gue berbeda dari yang lainnya. Gak nyaman pasti, dan sering banget. Mungkin sampai sekarang pun gue pasti masih merasakan itu gitu. Karena ketidaknyamanan itu kalau menurut gue muncul karena gue memang gak percaya diri dengan apa yang gue punya. Dan dari itu gue selalu ngerasa kalau diri gue itu rendah. Gue itu selalu ngerasa kalau ternyata dengan hal-hal yang kelemahan gue ini, gue cuman bisa melakukan cuman terbatas aja gitu. Nggak bisa seperti teman gue yang bisa ngelakuin banyak hal gitu. Hal itu yang ngebuat gue kadang gue masuk ke lingkup sosial pun gue nggak nyaman, karena gue ngerasa kayaknya lingkungan sosial ini nggak bakal menerima gue seutuhnya dan sepenuhnya gitu. Bahkan tiap hari mungkin selalu berpikir overthinking, kemanapun gue mau pergi, ke kampus ataupun ke kemanapun gitu, gue nggak bisa sendiri.
gue selalu mungkin ngajak teman karena ketidakpercayaan diri gue sampai sekarang. Dan itu salah satu hal yang ngebuat gue mungkin gak nyaman dengan keadaan gue yang sekarang. Mungkin yang momen yang mungkin paling menurut gue ngebuat gue down itu di SMP, karena pertama kali gue dari SD yang notabene kita masuk ke SMP yang mungkin kita masih ada rasa semangat buat belajar segala macam, mengenal orang-orang baru, teman-teman baru, pengen punya circle pertemanan yang lebih luas. Tapi di situ gue udah dapat beberapa problem gitu. Bahkan kayak hal-hal yang sederhana, lo buta ya, lo nggak bisa ngelihat hal-hal yang dengan objek jauh. Lo kok gitu sih? Dan kulit lu putih, lu kayak apa ya? Kalau misalnya kulit putih itu kan sering banget ya. Kalau misalnya kita panas, terus ada yang namanya tuh kayak kulit yang terkelupas gitu. Lu kayak ular deh gitu. Dan itu yang kadang ngebuat gue, oh ya ternyata gue kayak gini ya. Dan apa bener gue nih dengan keadaan gue yang seperti ini, apa iya gue bisa ngelaksanain hal-hal yang ada di keseharian gue gitu. Dan kalimat-kalimat itu, bahkan kalimat yang sederhana yang mungkin sampai sekarang gue denger, bule dan lain sebagainya gitu. Dan hal-hal itu yang mungkin menurut gue kayak gini, gue bukan tipe orang yang mudah menerima banyak hal, mudah menerima saran dan kritik orang gitu. Cuman dengan kalimat yang seperti itu gue ngerasa, oh ya, gue kurang. Ternyata keterbatasan gue itu selalu melekat di diri gue, dan gue itu yang ngebuat gue gak bisa kemana-mana. Gue gak berguna. Mungkin bersyukur, gue mengenal bersyukur itu akhir-akhir ini setelah gue kuliah, terutama karena gue mulai berani keluar dari comfort zone, walaupun gue rasa gue belum sepenuhnya keluar dari comfort zone gue. Dan dengan gue kuliah di notabene di luar pulau, karena gue berasal dari Pulau Sumatera, banyak hal yang gue lakuin sendiri, banyak pengalaman dan juga hal-hal kegiatan yang gue ikutin di kampus dan lain sebagainya. Dan gue bertemu orang-orang baru, bahkan gue sempat terjun ke masyarakat langsung melalui beberapa kegiatan relawan dan komunitas. Hal itu yang ngebuat gue lebih bersyukur, karena gue ngelihat ternyata ada orang-orang yang ternyata masih hidupnya lebih susah dari gue. Tapi mereka hidupnya susah, tapi keluhan mereka tuh nggak seberisik gue gitu. Dan itu menjadi salah satu hal yang ngebuat gue lebih bersyukur, karena gue rasa oh ya ternyata gue harus menerima diri gue. Kalau misalnya gue nggak menerima diri gue, selamanya gue nggak bakal keluar dari comfort zone gue, dan gue bakal stuck dengan keterbatasan yang mungkin gue nggak bisa kemana-mana. Karena dari keluarga gue itu ada dua yang albino. Yang pertama mbak gue, dan pertama mungkin satu orang yang menurut gue yang selalu gue ceritain mbak gue gitu. Terlebih dari ibu gue yang mungkin yang menjadi sosok yang paling utama gue, yang gue ceritain segala keluhan gue gitu. Dan mbak gue mungkin karena keadaannya sama, mungkin punya problem yang sama, ngerasain hal-hal yang mungkin keterbatasan yang sama gitu. Jadi dia salah satu orang yang paling ngerti keadaan gue. Dia selalu kasih saran, kasih nasihat, dan juga kritik pun dia selalu kasih ke gue. Gue gak pernah cerita ke siapapun, gue gak pernah cerita ke teman-teman gue tentang apa keterbatasan gue, tentang apa kelemahan gue, karena gue ngerasa circle pertemanan yang ada di lingkungan gue tuh gak ada yang tulus. Karena satu kalimat yang gue ingat banget dari Madam Teresa, dia bilang kalau misalnya some people come into your life as a blessings and some come as lessons. Jadi kayak
orang-orang yang datang ke kita itu selalu membawa dua sisi yang berbeda. Kalau nggak kebahagiaan ya pasti dia ngebawa pembelajaran baru gitu. Dan gue ngerasa temen-temen yang ada di circle gue itu nggak bakal bisa menerima, nggak bakal bisa memberikan solusi dari apa permasalahan gue. Jadi gue lebih prefer cerita ke orang tua gue, terutama ibu gue. Dan bahkan bercerita ke ibu gue itu apapun keluhan, sampai gue nangis, kadang beliau yang mungkin selalu mendengar curhatan gue. Dan notabene gue gak pernah cerita ke teman-teman gue. Satu kalimat yang mungkin sampai sekarang ngebuat gue masih kuat sampai sekarang, ibu gue selalu bilang kayak gini. Karena dia pengen banget ngelihat anaknya wisuda, terutama gue yang dengan keadaan gue yang seperti ini. Dia bilang ke gue, oke, ibu gak bakal menerima, mungkin gak bakal menerima ajalnya ibu sebelum ibu ngelihat kamu wisuda. Dan dia selalu bilang kalau keterbatasan yang kamu punya itu bukan penghambat, karena kamu punya kelebihan-kelebihan yang lain yang ada dalam diri kamu gitu. Dan kamu punya semuanya, kamu pintar, kamu bisa berbicara dengan orang banyak, tapi kamu hanya nggak bisa membuka diri kamu untuk percaya kalau mereka tuh percaya sama kamu gitu. Jadi ibu dan juga pengen ngelihat gue wisuda itu salah satu nasihat ataupun kalimat yang gue pakai dan gue selalu tanamkan di diri gue sampai sekarang. Oke, ternyata lo harus ngelakuin hal-hal yang dulu belum pernah lo lakuin. Kalau menyalahkan, gue sering banget, bahkan gue pernah menanyakan ke ibu gue, Bu, kenapa gue harus kayak gini ya? Kenapa gue lahir kayak gini gitu? Dan yang gue lihat ibu gue nangis, ya mungkin ngerasa ya mungkin karena dia bukan nggak minta punya anak yang dengan kondisi seperti ini gitu. Dan di situ gue ngerasa apapun caranya, gue udah nyoba banyak hal buat nerima diri gue udah nyoba ngelakuin, oke, lu keren, lu sama kayak teman-teman lu bisa kok masuk ke lingkungan circle pertemanan yang luas, lu bisa ngelakuin banyak hal gitu. Tapi ternyata dengan keadaan gue yang kayak gini, gue sering nanya, kenapa sih Tuhan gue harus kayak gini gitu. Dengan yang gue bilang keterbatasan tadi mungkin di indera penglihatan, jadi gue mau kemana-mana gue nggak bisa sendiri, gue nggak bisa ngerasain yang kata orang mandiri, ngelakuin apa aja dengan diri sendiri gitu, gue nggak bisa. Dan itu yang kadang ngebuat gue, Tuhan gue nggak pengen diciptain seperti ini. Tapi di satu sisi gue mikir, oh ya mungkin di balik hal itu ada something yang mungkin Tuhan siapin buat lo ke depannya. Titik terendah dalam hidup gue mungkin masa gue lulus SMA. Karena jujur gue bukan orang yang mungkin kalau di kelas gue selalu mendapatkan prestasi secara akademik maupun non-akademik gitu. Dan di SMA pun gue udah merancang hidup gue pengen setelah lulus SMA gimana caranya gue bisa kuliah di perguruan tinggi negeri dan lain sebagainya. Dan ternyata semua itu gagal. Karena gue gak diterima di SNMPTN ataupun jalur masuk lainnya gitu. Ada beberapa kampus yang menerima gue cuman jalur mandiri. Dan di situ gue ngerasa, sebenarnya tujuan gue SMA, kenapa gue pengen setelah lulus gue langsung kuliah, gue kuliah di PTN. Gue pengen pembuktian ke teman-teman gue yang mungkin dulu bilang kalau misalnya lu dengan keterbatasan lu kayak gitu, lu gak bakal ngelakuin banyak hal di luar kapasitas yang lu punya gitu. Dan ternyata gue ngerasa setelah gue menerima ketidaklulusan itu, gue ngerasa oh iya ternyata bener apa yang teman-teman gue bilang. Gue nggak pantas dapat apa yang gue mau. Dan di situ gue ngerasa hidup gue kayak oh ya ternyata bener-bener yang nggak berarti dong artinya gitu. Dan gue ngerasa
yang gue lakuin, yang gue perjuangin, karena gue pengen banget ngeliat orang tua gue bangga, terutama ibu gue. Yang gue lakuin ternyata gak berhasil, dan gue bingung gue harus ngapain lagi. Dan sebelum itu gue udah usaha, gue udah ngelakuin banyak hal, bahkan prestasi di sekolah dan lain sebagainya gue jaga, benar-benar gue jaga, termasuk di pergaulan pun gitu, karena gue benar-benar gak mau mengecewakan. Cuman di hasil akhirnya itu menjadi fase yang mungkin tersulit buat gue, karena gak gampang buat gue untuk sampai sekarang mungkin di depan teman-teman sekalian gitu, teman kakak-kakak sekalian. Dan gue ngelewatin itu 2 tahun, karena memang di tahun kedua gue tetap aja belum bisa kuliah. Gue lebih mendekatkan diri gue ke komunitas dan juga berbagai macam relawan dan sebagainya, sebagai pelarian, sebagai obat dari sedih gue karena gue gak keterima di berbagai PTN itu gitu. Dan gue ngerasa dengan gue ikut bermacam komunitas, gue terjun ke masyarakat, terus gue ngeliat ternyata masih banyak di luar sana orang-orang yang mungkin mau sekolah tapi mereka nggak bisa, aksesnya susah, terus mungkin dari ekonominya juga nggak mendukung gitu. Jadi gue ngerasa, oh ternyata ada orang-orang yang mungkin masih ada di bawah gue, dan ternyata semangat mereka di atas gue, melampaui gue, bahkan jauh di atas gue gitu. Lalu gue kayak mikir, oh ya di tahun ketiga lo nggak boleh kayak gini terus. Lo harus keluar dari zona nyaman lo harus berjuang, lo harus ngebuktiin lagi, lo bangun lagi semangat lo buat nunjukin kalau lo emang bukan orang yang mereka pikirkan gitu. Gak ada kata lain yang mungkin ngebuat gue bersyukur kecuali hal-hal tersebut. Dan ternyata gue belajar banyak hal dari fase tersulit itu gitu. Ternyata buah sabar itu emang manis, dan ketika lo mau nunggu sabar itu, ya Tuhan pasti bakal ngabulin apa yang lo mau. Satu hal yang pengen banget gue sampein ke teman-teman gitu. Berusaha mengenali diri kita sendiri itu penting, dan menerima keadaan apa yang kita punya itu penting. Karena dengan kita menerima diri kita, dengan kita menerima keadaan kita, kita pasti bakal menemukan kesempatan-kesempatan baru di depan. Dan dengan kita menerima, dengan kita mau melakukan hal yang mungkin di luar kemampuan kita mencoba hal-hal baru, dan gue yakin di kesempatan itu lo bakal ketemu kesempatan-kesempatan baru dan kemungkinan-kemungkinan baru yang mungkin nantinya bakal ngebuat lo lebih bahagia, bakal ngebuat lo lebih ngerasa, oh ya ternyata gue mampu ngelakuin banyak hal di luar kapasitas yang gue punya. Dengan keterbatasan gue, mungkin menjadi manusia itu kita harus menerima segala bentuk keberagaman yang ada. Dan menjadi manusia itu bukan hanya tentang diri lo sendiri, menjadi manusia itu bukan hanya tentang gimana caranya lo bisa sukses sendiri. Dan tentunya menjadi manusia itu bukan hanya tentang kehidupan diri kita sendiri, tapi karena gue percaya hidup itu adalah pemberian, sehingga untuk menjadi manusia kita harus memberi dan juga berdampak serta bermanfaat untuk orang sekitar kita, apapun dengan keterbatasan yang kita punya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk share, komen, dan like video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar dapat informasi terbaru dari Menjadi Manusia. Jangan lupa subscribe.